Selamat malam waktu Jerman kepada Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas yang mengikuti acara IASI kali ini. Dan hari ini kita mendapat tamu istimewa yang kebetulan sudah berada di Eropa, yaitu seorang penari kontemporer Indonesia, yaitu Mas Rianto. Selamat malam, Mas Rianto. Selamat malam, Mbak Miranti. Sebelumnya mungkin saya bisa terangkan sedikit tokoh kita hari ini, yaitu Mas Rianto. Mas Rianto ini dikenal sebagai penari kontemporer Indonesia yang namanya sudah dikenal di mancanegara, terutama di negara-negara Uni Eropa, seperti Jerman, Belanda, Belgia, dan Prancis. Cinta penari kontemporer tidak asing dengan nama Rianto. Mengapa? Karena Mas Rianto ini juga tidak hanya berkarya di panggung teater tari kontemporer, tetapi Mas Rianto ini juga memiliki sejarah yang panjang dalam dunia tari, dan Mas Rianto ini juga sudah terlibat di 5 film yang juga telah dikenal di berbagai negara di dunia. Kali ini Mas Rianto sudah berada di Belgia, yaitu tepatnya di kota Antwerp. Saat ini agak sedikit panjang ceritanya, karena Mas Rianto sebetulnya tinggal di Jepang. Di kota apa, Mas? Saya tinggal di kota Tokyo, Mbak. Di Tokyo. Iya. Dan untuk seminggu ke depan, Mas Rianto berada di Belgia dan akan manggung beserta rekan-rekannya dalam sebuah pertunjukan di kota Antwerp. Mungkin Mas Rianto bisa menceritakan proyek apa yang tengah dipersiapkan di Antwerp ini. Silakan, Mas. Terima kasih, Mbak Miranti. Selamat malam waktu Eropa ya. Terima kasih untuk undangan pada malam hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Miranti dan juga teman-teman dari IASI dan juga Bapak Ibu sekalian di sini. Saya di Eropa ini di kota Antwerp, yaitu tepatnya di Belgia. Ini merupakan kali keempat untuk pertunjukan beberapa karya saya, khususnya di dunia seni pertunjukan tari. Nah, karya ini di tempat ini saya menampilkan yang keempat kalinya, yaitu berjudul Hijrah. Hijrah ini sudah melakukan penelitian dari tahun 2018 dan sudah menjalani proses pertunjukan, yang mana proses pertunjukan itu merupakan working progress. Yang pertama itu di Arjok atau komunitas festival yang bergengsi di Indonesia, yaitu di Arjok untuk teman-teman seni rupa dari nasional bahkan sampai ke internasional. Itu tahun 2018. Kemudian 2018 juga akhir itu di bulan November, karya ini juga dipentaskan dalam rangka working progress di Indonesian Dance Festival tahun 2018. Kemudian kemarin di acara Borobudur Writer Culture Festival, penyelenggaranya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan juga teman-teman dari Yogyakarta. Kemudian saya melakukan penelitian kembali ke Makassar untuk mempertebal karya ini, dan akhirnya di Antwerp ini tepatnya di The Single, Teater The Single, yang mana Teater The Single ini sebagai commission dari pertunjukan karya ini. Jadi proses 3 tahun ini commissionnya dari The Single, kemudian ada dari Australia yaitu Melbourne
Rising Festival, dan juga ada Red Cat di Roy and Ednan Disney di CalArt Theater tahun 2020 kemarin, tetapi lewat virtual. Dan baru saja kemarin untuk pendokumentasian karya hijrah ini di Teater Salihara Jakarta pada bulan November 2021. Nah, karya hijrah ini berangkat dari sebuah penelitian saya memang dari proses perjalanan ketubuhan spiritual antara tubuh Lengger yang berasal dari daerah Banyumas, Jawa Tengah, di mana saya lahir, di mana kesenian ini sudah tumbuh berkembang sudah ribuan tahun yang lalu, dan generasi terakhir baru meninggal kemarin, penari Lengger Lanang, yaitu tahun 2018, dan ini menjadi tugas saya sebagai penari tradisi dan juga kontemporer untuk mengembangkan ke dunia lebih luas lagi. Dan penelitian ini saya lanjutkan ke Makassar tentang spiritual tubuh atau perjalanan tubuh spiritual komunitas bisu yang ada di Makassar. Bisu yang ada di Makassar ini merupakan gender kelima yang ada di Indonesia, diakui oleh Indonesia itu ada gender kelima. Dan ini merupakan sebuah proses perjalanan sangat panjang ya. Setiap satu karya pun saya selalu melakukan proses yang panjang. Jadi hasil finalnya ini baru premier yang akan dilakukan besok tanggal 4 dan 5 Februari di Teater The Single. Nah, ini perjalanan ketubuhan hijrah ini memang banyak inspirasi dari 3 tahun ini perjalanan itu tidak berhenti di situ saja, tetapi terus berkembang ketika mendapatkan pengalaman dan situasi-situasi dunia kesenian di berbagai negara ataupun di negaranya saya sendiri. Jadi selalu mendapatkan input tentang masukan tentang beberapa progres untuk karya ini gitu. Nama saya Rianto, saya penari dan koreografer. Saya fokus pada kesenian Lengger Lanang dari Banyumas, Jawa Tengah. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, mungkin Bapak dan Ibu, saya ingin juga menyampaikan tadi belum sempat saya bacakan CV dari Mas Rianto, bahwa Mas Rianto ini memang adalah penari Lengger dari Banyumas, dan memang sejak remaja nampaknya bakat ini sudah tersalurkan dengan mengikuti pendidikan di SMK Sendang Mas Banyumas, kemudian dilanjutkan di STSI Surakarta hingga tahun 2004 begitu ya Mas ya. Ya. Kalau seniman itu bagaimana membuat penelitiannya? Mungkin Mas bisa sedikit jelaskan. Apa yang saya lakukan tentang penelitian saya yaitu dengan metode pendekatan terhadap masyarakat, antropologi masyarakat yang memang pada saat itu situasinya mungkin perlu diangkat. Contohnya saja tentang isu gender, yang mana di dalam kesenian di Indonesia itu hampir seluruh kesenian di Nusantara ini itu selalu sangat sensitif sekali dengan isu gender. Jadi saya berangkat dari apa yang saya alami ketika saya belajar tentang tari Lengger, yang mana penarinya adalah laki-laki yang memang harus berdandan perempuan pada saat ini, karena untuk keberlangsungan kehidupan kesenian ini, bahwasannya Lengger ini adalah sebuah kesenian untuk upacara kesuburan pada masa lampau. Dan ini terlahir dari rahim kaum tani atau kaum rakyat jelata. Jadi bukan tarian dari keraton gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu tentang tarian rakyat ya. Setiap daerah memiliki tarian-tarian rakyat. Nah, disitulah saya
merasa bangga memiliki kesenian tradisi saya, tarian rakyat saya, yaitu tari Lengger, yang mana Lengger ini merupakan peleburan unsur maskulin dan feminim yang melebur menjadi satu tubuh untuk kemaslahatan bersama, untuk upacara ritual kesuburan, baik bersih desa, panen padi, tanam padi, upacara pernikahan itu biasanya menggunakan bentuk kesenian Lengger, yaitu di sebaran Banyumas. Dan Banyumas itu sangat luas ya sebenarnya, ada di daerah Cilacap, keseniannya sama, kemudian Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas sendiri. Terus dari kesenian ini memang saya pelajari sejarahnya, kapan ini munculnya kesenian ini. Ternyata memang dari rahim kaum tani, yang mana mereka tentang asal-usulnya itu untuk tahunnya memang tidak begitu jelas sekali. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa kesenian Lengger, yang namanya Lengger itu, leng itu adalah lubang, ger itu adalah anak laki-laki. Yang mana kesenian ini dilakukan oleh kaum anak laki-laki ataupun kaum laki-laki pada masa itu. Nah, sejarahnya sudah sangat panjang. Dari sebelum peradaban datang ke tanah Jawa, kita memiliki sebuah kepercayaan sendiri. Kemudian setelah itu baru muncullah kepercayaan-kepercayaan lain, misalnya kayak ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen gitu ya. Itu masuk ke tanah Jawa, kemudian terkolaborasi dari bentuk-bentuk keseniannya, kemudian sejarahnya begitu panjang. Ada masa Islamisasi Demak juga, kemudian masa penjajahan kolonial Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Itu selalu perkembangan dari bentuk kesenian itu selalu ada, jadi selalu berkembang. Nah, dari situ saya mencoba memahami kembali kemiripan-kemiripan yang ada di daerah saya di Banyumas dengan daerah yang lain. Nah, kebetulan ada di Makassar, yaitu bisu, yang mana tubuhnya itu sebagai tubuh perantara antara bumi dan langit yang memang tidak bergender. Kemudian Lengger pun seperti itu. Dalam spiritual filosofi dalam tubuhnya itu sebagai pelaku Lengger itu tidak bergender juga. Kemudian ada beberapa kesenian-kesenian lain seperti ada warok yang memang kekuatannya dari maskulinitas, kemudian ada gandrung Banyuwangi, tarian-tarian tradisi kita itu di seluruh Nusantara itu pasti ada beberapa kesenian yang sangat serius memang. Nah, dari situ saya mencoba memahami kembali kesenian saya sendiri. Sebelum saya memahami kesenian ataupun tradisi dari daerah lain, saya harus memahami tradisi dan tubuh saya itu. Karena itu adalah sebagai rumah dan perpustakaan tubuh yang memang harus saya pelajari terus gitu. Nah, dari situ berkembanglah dari pola pikir, kemudian metode untuk penciptaan karya yang berbasis dari tradisi, berbasis dari filosofi dan antropologi masyarakat dan sejarah, sampai pada bentuk-bentuk kerasukan atau trans gitu ya. Itu juga saya meneliti itu. Jadi sebenarnya seorang seniman tari itu yang serius itu biasanya dia
melakukan penelitian lebih dari saintis. Karena ketika seperti saya melakukan penelitian itu, menciptakan musik dari tubuh itu, saya harus memasukkan selang ke dalam tubuh saya untuk merekam suara-suara yang muncul dari tubuh saya, kemudian akhirnya combine, di-mix di komputer, kemudian untuk sebuah musik tarinya, kemudian saya mencoba mencari geraknya itu dengan metode misalnya kayak trans itu, kerasukan itu seperti tubuh tanpa sadar. Jadi 80% itu tidak sadar dan 20% itu ada masih kapasitas untuk sadar. Nah, dimasukkanlah unsur mantra-mantra dari bentuk mantra-mantra tradisi dan juga gerak tubuh yang refleks, gerakan tubuh yang refleks. Seperti refleks itu kadang-kadang orang cuma bergerak seperti ini dikira bukan tari, tetapi ini adalah sebuah gerakan kehidupan tari sebenarnya. Saya mencoba untuk sangat ekstrim ya, karena mencari bentuk gerak itu tidak sekedar harus menari bentuk saja dengan senyum atau dengan pandangan kemana gitu ya, tapi bagaimana tercipta gerak itu sampai pada kemiripan-kemiripan bentuk trans gitu. Jadi mencoba trans itu bergetarnya seperti apa. Bahkan sampai tegangan listrik 220 itu saya setrumkan ke tubuh saya, itu sampai seperti ini. Nah, gerakan seperti ini kalau diulang-ulang akan menjadi sebuah koreografi yang mana memang ide gagasannya itu dari sebuah kesenian tradisi trans seperti itu. Banyak sekali metode yang saya lakukan, pendekatan dengan para maestro ya, ataupun sesepuh dari yang memahami kesenian-kesenian tertentu gitu, yang sudah sepuh, yang sudah tua gitu. Jadi saya dekati mereka, saya silaturahmi, mencatat, memvideokan, dan mendokumentasikan sebagai archive kehidupan beliau. Seperti karya hijrah ini, saya mencoba mengarchivekan bentuk tradisi yang saya buat menjadi bentuk kontemporer dari archive tubuh boneka-boneka yang banyak sekali jumlahnya, ratusan itu. Dalam video saya coba implementasikan dalam sebuah tubuh mantra yang di panggung begitu. Time to reclaim your end and time that I may rend this unloved, unending instant, the lives, lifetimes we lost, unspent, for it is time. Tadi Mas Rianto mengatakan bahwa tema gender adalah salah satu tema yang menjadi salah satu fokus dari penelitian Mas, dan juga ini tampak pada hasil koreografi Mas di berbagai tarian. Tema gender ini nampaknya kalau di Indonesia kita tahu bahwa masih banyak penolakan dan juga merupakan hal yang sangat tabu untuk dibicarakan di muka umum. Namun Mas membawa tema ini ke luar negeri, ke Eropa, ke Jepang. Bagaimana tanggapan dari masyarakat pencinta seni di Eropa atas hasil penelitian Mas ini? Ini merupakan bagi mereka ini merupakan sesuatu yang baru yang mereka lihat dan mereka alami ketika mereka melihat pertunjukan ini, karena ada bentuk-bentuk kontemporer dari basic tradisi, apalagi dari Indonesia yang sangat kaya sekali dengan seni dan budaya, kemudian beragam culture yang berbeda tetapi dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mereka sangat menghargai bentuk-bentuk kesenian tradisi ataupun bentuk-bentuk penciptaan karya tari baru yang berangkat dari tradisi, dan khususnya pada gender. Jadi pendekatan mereka ketika melihat tubuh orang Asia, khususnya tubuh orang Indonesia, itu sangat indah sekali. Apalagi ketika melepaskan
kode-kode yang ada dalam tubuh, misalnya kode laki-laki ataupun kode perempuan gitu. Jadi ketika di dalam panggung itu dia mencoba, seperti saya itu mencoba untuk membebaskan tubuh saya untuk bermain ketegangan antara on dan off seperti itu di dalam pertunjukan saya untuk menciptakan feminitas dan maskulinitas. Nah, di dalam situ itu seperti ada sebuah peleburan di dalam tubuhnya. Jadi orang Eropa itu sangat pikirannya sudah sangat mungkin terbuka untuk melihat hal-hal yang mungkin perspektifnya sama, tetapi bentuk dan penampilan seperti tubuh ataupun konsep yang dibawa itu baru bagi mereka. Karena di Eropa ini memang sudah kehidupan perspektif pola pikirnya sudah modern, seperti adanya drag queen, kemudian memang mereka berubah kode dari tubuh yang maskulin menjadi feminim ataupun kebalikannya. Tapi di Indonesia itu ada dari unsur tradisi yang memang sangat serius seperti Lengger, kemudian ada tari Banyuwangi, misalnya kayak Gandrung, kemudian ada tari Legong dari Bali, yang mana penarinya adalah laki-laki tetapi meliuk-liuk seperti feminim, kemudian ada spiritual bisu dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah kekaguman bagi orang Eropa yang memang tidak pernah dilihat gitu. Nah, ini bahkan mereka malah ingin belajar bagaimana sih tentang kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat tradisi dengan berdampingan dengan seni dan budaya yang ada di Indonesia. Mereka ingin langsung melihat. Nah, kesempatan itu saya bawa ketika saya melakukan pertunjukan di Eropa dengan mencoba menghubungkan atau memediumkan perspektif mereka dengan pikiran dalam karya itu gitu. Jadi tidak saya menampilkan hanya sekedar tradisi saja, tetapi saya mencoba untuk membebaskan mereka melihat pertunjukan itu dengan membuka ruang lebih kepada perspektif mereka gitu. Jadi tidak harus menuntut mereka melihat tarian tradisi saja ataupun kontemporer yang sudah ada teksnya seperti itu, tidak. Jadi keabstrakan yang mereka cari adalah sebuah perdamaian dalam berimajinasi. Di CV yang Mas kirimkan kepada saya, ini panjang sekali, nampaknya Mas juga dengan penelitian-penelitian yang Mas lakukan tersebut, dengan karya yang telah Mas hasilkan, nampaknya Mas banyak sekali diundang sebagai pengajar workshop ya, sebagai dosen Ya, tamu di berbagai universitas di Eropa, bahkan di Amerika ya Mas ya? ya, Ya, kemudian juga sempat berapa kali ini ya, coba saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali residence project begitu ya. ya. Nah, yang pertama sebelum saya ke residensi, bagaimana Mas menjadi dosen tamu untuk workshop di universitas-universitas ini? Ini kalau saya baca ada di Amsterdam University of Arts, kemudian di Schloss Berlin, Ya. ada lagi Hong Kong Academy for Performing Arts, ada di Institut Seni Indonesia di Surakarta ya, kembali ke tanah air. Di kampusnya sendiri. Di kampus sendiri di Singapura, Nanyang Academy Fine Arts, ada juga di Nottingham di UK dan Daito Bunka University Japan. Mungkin Mas bisa
cerita bagaimana aja pengalaman, sebagai dosen tamu di kampus-kampus internasional ini? Ya, kebanyakan mereka meminta dari tubuh tradisi bagaimana bisa berkembang menjadi sebuah, bentuk tubuh kontemporer ya. Jadi apa yang saya lakukan dengan metode-metode saya tentang penelitian itu saya kembangkan, saya tularkan kepada mahasiswa yang, apa namanya, mengundang saya. Dan, pertama adalah, paling penting untuk membuka jaringan ataupun link ya. Jadi link ini bukan cuma sekedar link kerja, tetapi link hubungan pertemanan. Seperti profesor-profesor yang ada di university itu, hubungan dengan, kekaryaan saya ataupun pengalaman saya itu, apa ya, bukan hanya sekedar, kerja yang nantinya akan, misalnya sudah tidak kerja, nanti tidak jadi teman lagi gitu ya. Jadi sebenarnya saya menjalin hubungannya itu adalah melewati sebuah, pertemanan atau hubungan kekeluargaan gitu. Jadi seperti yang ada di Amsterdam University of Art gitu ya, itu ada Bozena namanya profesor dari, Dance Academy, terus, kemudian saya harus menampilkan tradisi, kemudian juga kontemporer, menggarap mahasiswa di sana, kemudian di Taiwan juga, di Kaohsiung, kemudian, di Nanyang Academy of, Performing Art di Singapura, itu juga mahasiswanya, student itu penari balet, tapi mereka, saya ajari tari Lengger. Karena, tubuh itu adalah sebagai perpustakaan yang mana bisa beberapa materi-materi tari gitu, dan tubuh itu harus fleksibel, bisa tidak harus stuck dalam satu, eee, bentuk, saja, tetapi dia bisa menerima apapun ketika membebaskan tubuhnya. Jadi, para dosen ataupun universitas tertarik dengan, ketubuhan saya yang memang membebaskan tubuh saya tanpa kode ataupun tanpa, gender yang saya miliki, seperti itu. Memang fisik bentuk tubuhnya maskulin laki-laki, tetapi, dalam tubuh saya beranggapan kalau saya mencoba untuk mendefinisikan tubuh saya sebagai laki-laki saja, saya merasa tidak adil dalam diri saya. Karena, eee apa, eee, kita berasal dari, 2 unsur yang memang, menyatu menjadi satu untuk, mewujudkan tubuh ini gitu. Tidak mungkin tidak cuma satu saja, tetapi ada 2 unsur yang melebur di dalam tubuh kita, dan di sini ada sisi maskulin dan feminin memang dalam setiap tubuh manusia, dan itu, tanpa dipungkiri itu pasti ada, itu. Dan, Akan kadang-kadang, ini yang menjadi sebuah sebuah pemahaman baru bagi mereka untuk, mempelajari bagaimana, student bisa lebih membebaskan tubuhnya ketika mereka menerima pelajaran, kemudian menerima materi-materi tari seperti itu, baik tradisi maupun kontemporer. Bahkan ini nanti, tahun ini saya akan ke Melbourne University, diundang untuk residensi di sana dan memberikan workshop juga, kuliah di sana, dengan materi Lengger. Jadi saya bangga sekali saya bisa membawa tarian-tarian tradisi Lengger ke beberapa universitas yang ada di, Eropa ataupun Australia seperti itu, ataupun di Asia gitu, memperkenalkan tubuh Lengger saya gitu. Nah, ya dari situlah, pertemanan, kemudian dari tubuh Lengger, kemudian tubuh tradisi, kebanggaan saya yang memang sebagai perpustakaan tubuh saya, seperti itu. bagaimana para mahasiswa ini menanggapi konsep, perpustakaan tubuh dan juga, pembebasan gender ini? Apakah mereka, mudah menerima konsep ini untuk dipraktekkan dan, menarikannya? Iya, karena, setiap, universitas biasanya mereka kan kayak di universitas seperti di universitas saya,
yaitu ada tarian tradisi yang mana mengkhususkan untuk tarian gaya perempuan, tarian gaya laki-laki. Tarian gaya laki-laki pun ada alus dan gagah gitu. Perempuannya pun juga ada yang perempuan luruh sama lanyap gitu. Nah, kalau di Eropa itu mereka sangat respect dan tidak mengalami kesusahan karena mereka sudah mungkin open mind ya. Jadi ketika menerima itu akan lebih mudah untuk mereka bereksplorasi, dan tubuh mereka juga masih muda dan juga masih punya langkah yang panjang dan kemungkinan-kemungkinan kemampuan yang dari tubuhnya bisa dieksplor kembali. Nah, kebanyakan mereka juga merasa terkekang ketika hanya cuma satu bentuk tarian balet saja ataupun bentuk kontemporer yang memang mereka tidak sadar dengan tubuhnya, tetapi hanya dalam satu bentuk konsep-konsep itu aja. Jadi mereka merasa lebih bisa mendapat pengalaman baru, kemudian lebih bisa mengeksplor dari apa yang saya berikan, perspektifnya lebih terbuka kembali gitu. Jadi tidak merasa sendirian tubuh mereka. Jadi ada kesamaan yang memang, wah ternyata ada tuh, sebenarnya saya memiliki tubuh seperti Mas Rianto ataupun maskulin dan feminim. Saya bisa mengeksplor lagi, lebih bebas lagi feminitas saya ataupun maskulinitas saya dengan bebas dan tapi terstruktur mungkin dan juga terkonsep seperti itu. Mereka lebih senang dan lebih merasa bebas gitu sih yang saya rasakan, tidak merasa kesulitan. Mereka mengalami kesulitan ketika saya memberikan materi tradisi malahan. Tetapi dari bentuk tradisi itu bagaimana dia coba mengembangkan ke dalam bentuk kontemporer. Nah, disitulah mereka baru menikmati kebebasan, enjoy-nya di sana. Biasanya begitu. Baik. Berbeda dengan mengajar workshop di universitas-universitas itu, Mas juga menerima berbagai undangan sebagai residensi di berbagai kelompok teater, ya, perkumpulan tari begitu Dance ya, company dance company seperti itu. Nah, apa saja yang Mas lakukan saat melakukan residensi? Dan mungkin Mas ada pesan bagi para mahasiswa tari dan ya. seni begitu tentang residensi ini? Sebenarnya residensi ini adalah sebuah pengalaman yang sangat penting yang mungkin teman-teman perlu alami ya, ataupun perlu lakukan ketika ada kesempatan untuk residensi di beberapa tempat, misalnya entah itu residensi mau menjadi seperti magang, sebenarnya hampir seperti magang, tetapi konsepnya itu lebih pada mereka akan tinggal bersama seniman-seniman lain, seperti yang saya kemarin lakukan tahun 2013, itu di Bangalore, India, itu dari 16 negara, itu melakukan residensi bersama di satu kota namanya Bangalore. Nah, di sana itu saya belum bisa membawa apa-apa nih, bekal apa-apa yang akan saya lakukan ataupun yang saya tawarkan di sana untuk masyarakat di Bangalore itu. Nah, saya modal nekat kepingin mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam diri saya itu harus saya kerjakan, harus ada kemauan dan harus ada niat dan kemauan itu harus dilakukan. Waktu di India itu saya sama sekali tidak punya bekal mau membawa apa. Tradisi mereka dengan kekuatan tradisi klasik, tari klasik sangat kuat sekali. Kemudian kontemporer dari beberapa negara juga lebih jago-jago juga, karena di Eropa itu orang-orang Eropa itu datang ke sana dengan membawa tari kontemporernya. Jadi saya waktu itu membawa konsep membawa konsep tubuh, yaitu tubuh trans gitu waktu itu. Nah, ketika itu saya datang ke India, saya justru tidak masuk ke dalam dunia orang-orang tari. Saya masuk di masyarakat yang ada di pasar, kemudian melihat kondisi masyarakat antara masyarakat India yang
di bawah dengan yang di atas seperti itu. Terus memahami kehidupan mereka. Nah, yang saya dapati di sana adalah gerak-gerik tingkah laku orang India. Jadi ketika orang India itu berbicara itu pasti dengan menggelengkan kepala. Nah, itu membuat culture shock saya dan membuat sebuah pertanyaan, satu pertanyaan. Nah, satu pertanyaan ini saya coba untuk cari terus. Kenapa ya orang India selalu berbicara dengan menggunakan aksen menggelengkan kepala, yes or no atau no, ya, macam-macam. Terus terus akhirnya pertanyaan itu saya kembangkan kembali. Apakah ini dikontrol oleh otak gerakan seperti ini atau sadar atau tidak gitu. Nah, jadi akhirnya saya mencari konsep saya samakan dengan ini kalau misalnya sadar, kenapa harus melakukan gerakan geleng-geleng kepala? Kalau tidak sadar, berarti ini adalah gerakan yang otomatis yang selalu diulang-ulang gitu. Sebagai masyarakat tradisi, kebiasaan mereka. Terus saya ingatkan kembali pada memori tubuh saya, yaitu kesenian tradisi kuda kepang atau trans, lengger gitu ya, yang ada transnya gitu. Kalau trans itu dia tidak sadar, tapi tubuhnya bisa bergerak gitu. Nah, antara kebiasaan itu dengan kesenian itu, saya coba satukan, saya coba perspektif itu, saya coba disamakan garisnya. Terus akhirnya saya mencari itu selama 2 bulan itu di sana dengan beberapa seniman-seniman dari Eropa. Mereka juga membawa konsepnya masing-masing. Saya membawa konsep tubuh itu menjadi body without brain, tubuh tanpa otak. Gitu. Nah, ini residensi ini sebuah pengalaman yang sangat menarik karena pertemuan antara seniman satu dengan seniman yang lain, mereka saling sharing, saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, tinggal bersama, terus masak bersama, seperti camping seperti itu, tapi tinggal di dalam satu rumah gitu ya. Misalnya perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Waktu itu ada 16 seniman yang dibagi menjadi 6 rumah. 6 rumah, jadi masing-masing beda-beda gitu. Tapi pada saat pertemuan 1 minggu sekali gitu ya di studio, kita mendapatkan apa gitu, sharing di sana. Nah, menjadi sebuah pertemuan dialog kekeluargaan di situ. Nah, disitulah saya mulai menjalin hubungan kekeluargaan, mapping, link gitu ya. Nah, seperti itu. Saya melakukan itu tahun 2013, kemudian tahun 2010 sebelumnya saya melakukan residensi di Nodal Theater Company di Korea, di Wonju City, di desa itu, sebuah company teater yang di desa. Dan saya di situ bersinggungan sama orang-orang Korea, ibu-ibu Korea yang sudah sepuh-sepuh, petani ginseng gitu, yang setiap hari harus minum makgeolli, minuman Korea gitu. Saya mempelajari kehidupan mereka, berladang dengan mereka, terus menciptakan sebuah rasa dan tari dalam karya itu gitu. Nah, itu hubungan relationship seperti ini antar seniman itu penting sebagai bentuk residensi yang mana saling berbagi. Terus kemudian setelah residensi ada impact-nya itu mereka bisa mengundang kita atau masih continue kolaborasi dengan mereka gitu. Luar biasa banget, Mas. Jadi ini residensi ini merupakan salah satu tahap penting ya, Mas, sebagai seniman ini untuk menghasilkan karya baru atau membuka wawasan, mendapatkan hal-hal baru begitu ya, Mas, ya? Ya betul, dan sebenarnya di Indonesia ini sangat sangat perlu sekali beberapa residensi-residensi seperti residensi seni ataupun residensi seni pertunjukan yang memang mungkin untuk kepenarian masih kurang, misalnya merasa kurang, tetapi dia ingin menari,
melalui bisa lewat tulisan, bisa lewat sebuah produksi seni pertunjukan produksi yang mana dia bisa bergelut di dunia seni pertunjukan di teater gitu. Dia bisa bagaimana memproduksi sebuah seni pertunjukan baik sebenarnya di Eropa ini punya banyak sekali kesempatan. Teman-teman saya dari Indonesia juga di Australia juga melakukan residensi di teater-teater agar mereka tahu bagaimana pertunjukan yang tingkatnya solois, kemudian duet, trio, sampai bahkan company yang besar yang diundang. Dan kita harus memproduksi itu. Memproduksi artinya itu memanage bentuk-bentuk pertunjukan ataupun cara kerjanya di dalam sebuah teater itu. Saya juga mempelajari itu selain saya sebagai penari karena itu bekal saya untuk saya pulang ke Indonesia membuat acara festival-festival di desa dengan mengerahkan banyak orang di sana mempelajari atau menularkan kepada teman-teman saya sendiri di desa. Akhirnya beberapa festival tari ataupun seni pertunjukan ataupun teater ataupun seni tradisi gitu ya, saya coba tumbuhkan di beberapa desa, bahkan sampai ke Sumatera, di Padang, ada yang namanya Padang Begelanggang atau Kaba Festival. Kemudian di Kalimantan saya mencoba menciptakan sebuah komunitas untuk festival juga bersama teman-teman di Kalimantan Timur di Kutai Kartanegara, yaitu lanjong. Lanjong itu adalah bentuk keranjang tradisi mereka yang mana di dalam keranjang itu filosofinya banyak sekali. Kemudian di Banyumas Art Festival, kemudian ada Asia Tri, mengumpulkan beberapa seniman dari Asia, memanage mereka, gitu, membuat sebuah organisasi. Nah, ini yang saya dapatkan dari beberapa residensi di beberapa negara, gitu. Karena mereka basicnya memang dari bidang-bidang masing-masing. Baik. Kalau menurut Mas Rianto, di Indonesia sendiri, dalam dunia teater itu, bagaimana kondisinya? Apakah maksudnya saya mendengar bahwa nampaknya kalau di Indonesia masih banyak sekali perlu seperti art director, stage manager, sound engineer, atau apa namanya ya, untuk khusus efek di atas panggung begitu ya, itu akan ada ahlinya sendiri. Apakah dengan melalui residensi seperti ini hal-hal itu bisa dipelajari juga? Iya, bisa sangat dipelajari juga, dan ini penting untuk teman-teman di Indonesia. Kita masih kekurangan sekali tentang satu produser seni pertunjukan. Kita tidak ada produser yang mana produser seni pertunjukan, misalnya kayak untuk setiap Asia Pasifik itu pasti ada produser-produsernya. Nah, Indonesia itu masih sangat minim sekali produser yang mana dia bisa membawa bentuk kesenian itu atau memperkenalkan keseniannya atau senimannya ke kancah-kancah networking dengan produser-produser yang lain. Tapi sebelum menjadi produser, dia harus mencoba melakukan residensi dulu untuk mempelajari bagaimana menjadi seorang produser yang baik, kemudian stage manager, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Dan di Indonesia sebenarnya masih sangat kurang sekali tentang fasilitas seni pertunjukan. Gedung-gedung seni pertunjukan yang mana misalnya cara membangunnya itu kadang-kadang tidak pas gitu ya, masih kurang, tidak dipasrahkan kepada ahlinya, itu masalahnya. Jadi kadang ada gedung seni pertunjukan tetapi tidak ada penontonnya. Ada penonton yang sangat haus sekali dengan pertunjukan tetapi tidak ada fasilitas gedung pertunjukannya. Gedung pertunjukan itu ada lighting, ada apa, itu fasilitas equipment-nya masih sangat kurang di Indonesia. Nah, ketika saya berkeliling di Eropa, di Amerika, itu sebuah seni pertunjukan atau gedung seni pertunjukan itu dengan fasilitas yang komplit, dressing room, terus kemudian manajemen, terus ada keterangan
segala macam lah. Pokoknya sudah komplit sekali di teater-teater di Eropa ataupun di mana-mana. Bahkan sampai kursi penonton itu ada namanya. Jadi kursi penonton itu nama dari patron ataupun sponsor yang selalu menanamkan sahamnya di teater itu. Jadi misalnya kayak orang kaya ataupun sebuah perusahaan apa gitu ya. Setiap ada pertunjukan bagus pasti diundang. Nanti mendapatkan tiket diskon 50% ataupun bahkan sampai 60% seperti itu. Jadi dia sudah punya kursi sendiri gitu. Seperti itu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya yang bisa dipelajari untuk residensi, untuk dikembalikan di negara kita, dan itu penting sekali. Saya mulai membangunnya mulai dari tidak yang besar dulu. Waktu kembali ke Indonesia itu saya memulainya di desa saya dulu, yaitu di Banyumas, kemudian membangun komunitas Lengger dengan adanya rumah Lengger sekarang sebagai wadah untuk pendokumentasian, pengarkivan tentang seni tradisi, dan kemudian merangkul bentuk-bentuk seni tradisi yang lain di dalam rumah Lengger itu untuk kemudian membuat sebuah program project untuk mementaskan mereka di acara festival, misalnya Banyumas Art Festival ataupun Banyumas Kota Lama, seperti itu. Jadi ada semacam actionnya, aksi dan reaksinya gitu. Harus ada yang selalu orang yang ngoprak-ngopraki atau orang yang memprovokatori. Begitu sih sebenarnya. Baik, jadi saat ini Mas lah yang mengoprak-opraki sehingga rumah Lengger ini bisa berdiri begitu ya? Betul, dan itu juga perjuangan lama, Mbak. Itu dari tahun 2016 baru berdiri 2020. Lama juga ya? Iya, karena setiap pemerintah daerah itu punya kebijakan masing-masing kan biasanya. Ada yang suka seni, ada yang tidak suka seni gitu kan. Jadi saya pendekatannya lewat prestasi. Saya langsung ke pusat agar supaya yang di daerah itu bisa, oh ternyata bisa langsung ke pusat, ataupun oh ternyata sudah punya prestasi yang banyak, bisa mengenal, bisa mengundang beberapa seniman-seniman luar untuk datang ke Indonesia gitu. Jadi dengan prestasi-prestasi seperti itu untuk supaya mereka yang di daerah itu bisa dibukakan matanya begitu. Pertanyaan terakhir, Mas, mengenai film Kucumbu Tubuh Indahku, betul ya judulnya? Rupanya Mas ada 2 film ya yang berkolaborasi dengan sutradara ternama Indonesia Gari Nugroho. Betul. Iya. Iya. Karena tadi Mas membahas kembali masalah Lengger, di dalam film Kucumbu Tubuh Indahku ini kan bercerita tentang seorang penari Lengger begitu ya. Betul. Film ini Bapak dan Ibu sudah diputar di berbagai negara di Eropa. Saya sendiri menontonnya langsung di kantor UNESCO di Paris. Ini merupakan sebuah peristiwa yang istimewa banget buat saya karena waktu itu Mas Garinnya ada di situ. Sayang sekali Mas Riantonya tidak ada ya. Iya, itu pas penyerahan ini penyerahan penghargaan ya. Ya, dan kalau nggak salah diputar juga di Hamburg begitu. Oh iya. Dan pertanyaan saya, apakah sebetulnya film ini berkisah tentang Mas Rianto? Oke. Sebenarnya film ini berapa persennya itu memang dari perjalanan kisah saya, tetapi lebih tepatnya bahwasannya film ini terinspirasi dari kisah perjalanan kehidupan saya sebagai seorang penari Lengger dari desa, kemudian
menjadi penari internasional. Nah, Mas Garin sebelum melakukan pembuatan film ini, beliau itu melakukan penelitian juga selama 3 tahun bersama saya. Dia beliau itu saya ajak menjadi dramaturgi karya saya berjudul Medium. Nah, selama 3 tahun itu saya tur dengan karya Medium itu tanpa diketahui beliau ini sudah tertarik ataupun jatuh cinta dengan mempelajari ketubuhan saya, sejarah ketubuhan saya. Yang mana memang tubuh-tubuh seperti tubuh saya, seniman ini, seperti Rianto, itu di Indonesia banyak sekali sebenarnya. Tetapi tidak pernah tersentuh ataupun isu-isu gender seperti ini sangat sensitif, sangat jarang sekali diangkat. Yang mana seperti tubuh-tubuh kesenian Rianto ini ada di beberapa wilayah di Indonesia. Tubuh-tubuh kesenian bisu, tubuh-tubuh kesenian yang saya tadi utarakan adalah misalnya warok, gemblak, kemudian gandrung, dan lengger, dan banyak sekali. Nah, itu jarang sekali diangkat di dalam sebuah dunia perfilman yang untuk bisa dipublikasikan lebih luas kepada masyarakat. Bahwa ini loh ada tubuh tradisi Indonesia seperti ini, seperti itu. Jadi ingin mengangkat isu ini sebagai media dialog untuk menyikapi kesenian ini akan dibawa kemana, akankah tertimbun sejarah ataupun akankah dipolitisasi dan lain sebagainya. Banyak sekali problem-problem yang ada di Indonesia dan ini menjadi sebuah trauma, peristiwa-peristiwa bagi seniman itu. Dan trauma ini membekas sekali di tubuh seniman. Misalnya peristiwa-peristiwa politik yang memang seniman sebagai dampaknya biasanya ataupun keseniannya sebagai dampaknya. Biasanya untuk pemilu gitu ya harus nanggap warok atau reok gitu agar supaya kumpul massa yang nanti akan mengangkat sebuah kepentingan tertentu seperti itu. Nah, bahkan sampai pada tahun 65-an itu hampir seluruh seniman yang dicap sebagai pengikut ataupun komunis seperti itu. Jadi disingkirkanlah, dibunuhlah, dan lain sebagainya. Banyak sekali itu. Sampai membekas trauma itu sampai pada detik ini. Tidak bisa mengalami atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena itu. Dan ini sebenarnya yang belum luar terselesaikan biasa. Dan harus didialogkan sebenarnya dari film ini. Dari budaya, sosiologi masyarakatnya, dari tubuh kesenian itu sendiri gitu. Baik, luar biasa sekali Mas Rianto. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Mas Rianto malam ini. Nampaknya banyak sekali sebetulnya hal-hal yang kita masyarakat kurang ketahui mengenai kebudayaan di Indonesia, dan mungkin dengan bincang-bincang kita kali ini bisa membuka wawasan kita untuk melihat lebih dalam lagi atau kita kembali melihat budaya Indonesia yang masih belum terkuak begitu ya, belum banyak dibahas di publik atau juga di berbagai platform media dan juga forum-forum komunikasi. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa berguna buat kita semua. Amin. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya dan sukses buat pertunjukannya di Antwerp. Iya, terima kasih juga Mbak. Ayo datang nonton untuk pertunjukan di Antwerp tanggal 4 dan 5 Februari jam 8 malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Dan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk bisa menyaksikan bincang-bincang kita kali ini, IASI, dengan Mas Rianto. Saya Miranti Hirschman, undur diri, selamat malam.